Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Oktamar dengan NIM 21812141005, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen administratif dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Pada video kali ini saya memiliki dua materi, yaitu sistem dan prosedur dalam perkantoran dan tata ruang kantor. Untuk yang materi pertama yaitu sistem dan prosedur dalam perkantoran. Di sini saya mengambil contoh yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan merupakan kementerian negara di dalam lingkup negara Indonesia yang mengurusi bidang keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini mempunyai sebuah moto, Negara Dana Rika, yang memiliki arti penjaga keuangan negara. Kementerian Keuangan saat ini dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani sejak tanggal 27 Juli 2016. Kemudian di sini ada prosedur penyelesaian dokumen. Yang pertama ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan merupakan jabatan tertinggi dari Kementerian Keuangan. Tugas dari seorang Menteri Keuangan yaitu menentukan anggaran keuangan negara, mengontrol keuangan negara, dan menentukan kebijakan fiskal. Yang kedua ada Wakil Menteri Keuangan. Tugas dari seorang Wakil Menteri Keuangan sesuai dengan Perpres nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK01/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, yaitu membantu Menteri Keuangan dalam penyelesaian urusan keuangan negara. Kemudian yang ketiga ada Sekretaris Jenderal. Tugas dari seorang Sekretaris Jenderal yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pemberian dan pembinaan dukungan administrasi kepada seluruh elemen organisasi di dalam lingkup Kementerian Keuangan. Yang keempat ada Direktorat Jenderal. Secara umum, Direktorat Jenderal mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya masing-masing. Yang kelima ada Inspektorat Jenderal. Tugasnya yaitu menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkup Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam ada Badan Kebijakan Fiskal. Tugas dari Badan Kebijakan Fiskal adalah menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal serta sektor keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketujuh ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Tugasnya adalah melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Kemudian yang selanjutnya di sini ada gerak dasar atau tablik. Tablik yang pertama yaitu mencari atau search, yaitu tangan dan mata bergerak untuk menentukan rumusan dan kebijakan yang akan ditangani. Yang kedua ada menemukan atau find. Tangan atau mata berjumpa dengan file rumusan kebijakan yang sedang dicari. Kemudian yang ketiga ada memilih atau select. Tangan atau mata berusaha mencari media untuk tanda tangan di antara beberapa barang yang lainnya. Kemudian ada mencekau atau grasp. Jari tangan menemukan kolom tanda tangan untuk menyetujui perumusan-rumusan kebijakan. Kemudian ada berhalan dengan muatan atau transport leaded, memindahkan file dari suatu tempat ke tempat lain untuk melanjutkan penerimaan persetujuan dengan pemberian tanda tangan. Kemudian ada mencerai atau disassemble, memisahkan lembar rumusan yang sudah ditandatangani sebelumnya dengan yang belum ditandatangani. Kemudian ada meletakkan atau position, meletakkan lembar rumusan kebijakan yang sudah ditandatangani pada tempat tertentu. Yang terakhir ada menggunakan atau use, pelaksanaan kebijakan yang sudah disetujui dengan semestinya. Nah, kemudian kita move on nih dari materi yang pertama, kita menuju ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini yaitu tata ruang kantor. Di sini saya mengambil kantor Gojek Indonesia sebagai contoh organisasi publik maupun privat yang sudah disarankan dari Bapak dosen. Nah, seperti ini penampakan dari ruang kantor Gojek Indonesia itu sendiri. Pada interior kantor Gojek Indonesia, interiornya menggunakan tatanan ruang kantor terbuka.
Kemudian di sini kita akan membahas mengenai asas-asas apa saja yang ada pada materi kali ini. Yang pertama ada asas jarak terpendek. Kantor Gojek memposisikan meja dengan cara berdekat-dekatan dan saling berdekatan untuk memaksimalkan keefektivitasan dan efisiensi para karyawan kantor Gojek. Dengan demikian proses bekerja akan berjalan lebih cepat karena jarak tempuh untuk mendistribusikan file pekerjaan terbilang lebih dekat. Kemudian yang kedua ada asas rangkaian kerja. Jika dilihat dari meja dan kursi yang disusun saling berhadapan, ada juga yang saling membelakangi. Ini menunjukkan bahwa terdapat pembagian kerja atau bisa kita sebut sebagai kelompok kerja. Kemudian yang ketiga ada asas penggunaan segenap ruang. Pemaksimalan ruang juga terlihat dengan sangat kompleksnya penataan meja dan kursi sehingga tidak tersisa cukup banyak ruang. Sementara itu, di tengah dan samping kiri terdapat akses untuk berlalu lalang. Hal ini sudah diatur agar akses pegawai tidak mempengaruhi kenyamanan antar pegawai. Kemudian yang keempat ada asas perubahan susunan tempat kerja. Pola dan susunan meja kerja dapat diubah agar tatanan ruang kantor tampak berbeda dan dapat menumbuhkan suasana baru agar tidak selalu monoton. Kemudian kita akan beralih kepada lingkungan dan kondisi fisik dari kantor Gojek Indonesia. Yang pertama ada penerangan atau cahaya. Penerangan di dalam kantor Gojek sudah tersebar dengan sangat baik, terbukti dengan tidak adanya ruang atau sudut yang terasa gelap atau redup. Penerangan yang baik ini juga didukung karena tidak terdapat sekat atau pembatas di sekelilingnya. Yang kedua ada tata warna. Pengaplikasian warna hijau pada interior kantor sejalan dengan ciri khas warna lambang Gojek. Penggunaan warna hijau ini diharapkan dapat menambah kesan asri dan segar dipandang mata. Kemudian ada ventilasi. Sistem pengaturan udara di kantor Gojek menggunakan air conditioner atau AC sehingga udara segar dan dingin sudah tersebar dengan baik. Kemudian ada dekorasi yang simpel dan dominasi warna hijau serta ditambahkan beberapa lukisan mural agar tidak terkesan monoton. Selain itu juga terdapat beberapa fasilitas di ruang istirahat karyawan seperti sofa dan karpet. Kemudian ada suara bising. Suara bising yang dapat memecah konsentrasi bekerja tidak akan terdengar karena ruangan sudah disetting agar suara bising dari luar tidak masuk. Usaha ini dapat dilakukan dengan cara pengaplikasian pintu kaca dan harus ditutupi dengan rapat. Kemudian ada keamanan. Kevin Alufi dan Andre Solistio sebagai CEO Gojek yang saat ini menjabat pasti sangat mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan bagi setiap karyawannya. Setidaknya terdapat 2-3 satpam dipekerjakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kondisi lingkungan kantor. Kemudian yang terakhir ada musik. Musik memang dapat merelaksasi pikiran, namun tidak semua orang berpikir demikian. Maka dari itu, di kantor Gojek tidak semua orang mendengarkan musik secara gamblang. Sebagian dari mereka menggunakan alat bantu seperti earphone atau headset untuk mendengarkan lagu, sehingga lagu yang diputar hanya dapat didengarkan oleh dia sendiri dan tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu fokus dan konsentrasi para karyawan yang lainnya. Nah, itu dia 2 materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.